Halo teman-teman semua, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Pada YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputaran cryptocurrency. Jadi kalau kalian suka dengan informasi dan analisis seputar cryptocurrency, make sure kalian subscribe channel ini supaya nggak ketinggalan konten dan analisisnya. Teman-teman, pada kesempatan atau video kali ini kita akan ngebahas something yang sedikit berbeda atau bahkan sangat berbeda karena saya sebelumnya belum pernah bahas nih tentang si token ini atau koin ini teman-teman, yaitu XLM atau Stellar teman-teman. Nah, kenapa sih akhirnya saya memutuskan untuk bahas koin Stellar ini atau XLM ini? Karena kebetulan memang kita mendapati ada satu good news terhadap si XLM dan si Stellar ini. Sebenarnya ini beritanya kita lihat udah di press release atau udah dirilis itu sekitar 4 hari atau 5 hari yang lalu lah. Lebih tepatnya pada tanggal 14 Desember teman-teman. Tapi kita ngelihat di sini ada adopsi yang menurut kita ini cukup penting, makanya saya putuskan untuk membahas teman-teman. Which means kita bisa ngelihat ada potensi XLM ini bisa bertumbuh dan memiliki harga yang mungkin di atas dari perkiraan kita semua teman-teman. Nah, apa sih yang menyebabkan hal tersebut? Yuk kita bahas langsung aja di dalam video ini teman-teman. Pertama, untuk analisisnya. Jadi ini adalah kesimpulan teman-teman ya. Secara kesimpulan nanti linknya mungkin saya akan share melalui deskripsi. Jadi teman-teman bisa baca atau mungkin melalui Telegram. Nanti teman-teman bisa baca di sana itu. Ini secara teks bahasa Indonesianya gitu. Intinya ini adalah rangkuman ya. Kalau kita lihat di sini posisi berita itu launching pada tanggal 14 Desember ya. Jadi Ukraina atau negara Ukraina itu berencana untuk mengeluarkan mata uang digital sendiri teman-teman ya. Jadi percobaan itu saat ini sedang dilakukan dan mereka membangunnya itu di atas blockchain Stellar sendiri. Jadi Ukraina atau Bank Nasional Ukraina ini kelihatannya mulai menganggap bahwa kripto ini adalah salah satu hal yang positif gitu ya. Jadi dia menyampaikan bahwa secara jangka panjang ini tuh oke banget teman-teman, bisa dijadikan sebagai salah satu apa istilahnya kita bilang ya, kayak mata uang virtual lah, kita bilangnya istilahnya seperti itu. Which means mereka mau gunakan cryptocurrency ini atau lebih tepatnya mata uang yang mereka nanti rencananya bikin itu, namanya ini agak ribet teman-teman ya. Jadi saya nggak tahu spellingnya seperti apa, tapi dia kurang lebih tulisannya HRY ya, HRY Finia ya. Jadi kayak ini kalau kalian lihat nih secara jelasnya nih ya, Hryvnia kali ya, Hryvnia kayaknya deh, Hryvnia. Ya, ini harusnya Hryvnia ya teman-teman ya. Rencananya itu udah lagi di testing saat ini teman-teman. Jadi kalau misalkan berdasarkan rangkuman dari tim advance ya, kita ngelihat di sini dia sudah mulai diuji coba ya. Jadi saat ini sebagai bagian dari percobaan ini, Techcombank atau salah satu bank yang terbesar di Ukraina dan Bit itu adalah company financial technology-nya di Ukraina, itu sedang menguji Hryvnia elektronik untuk digunakan oleh pegawai sebuah perusahaan solusi IT di DIIA untuk dijadikan alat tukar pada sistem pembayaran yang dapat diprogram ulang, serta untuk pembayaran peer-to-peer antara pembeli dan pedagang. Jadi prosesnya saat ini yang kita ketahui itu sedang diuji coba ya. Jadi kita tinggal tunggu kabar baik aja. Kalau misalkan memang terlihat cukup oke dan terlihat sangat baik, bisa diadopsi ya, untuk sebuah negara seperti Ukraina, itu harusnya bakal berdampak cukup positif, terutama untuk XLM-nya sendiri atau Stellar-nya sendiri yang sebagai pilihan dari mereka untuk membangun aset virtualnya atau kita bilang apa ya, uang virtualnya lah di dalam blockchain daripada si Stellar itu sendiri teman-teman. Alright, so ini adalah good newsnya untuk si Stellar gitu. Nah sekarang kita akan bahas sedikit dari segi perspektif analisisnya, technical analisisnya seperti apa. So untuk memulai kita akan start dari weekly dulu. Sebelumnya teman-teman, as you can see, pressure terhadap XLM itu terjadi ya. Kita bisa lihat marketnya itu cenderung downside ya, atau kita bilang descending channel, until satu kondisi dia mulai berubah tren. Jadi kalau kita lihat sekilas teman-teman, posisinya itu Stellar berhasil breakout ya. Setelah berhasil breakout, dia mengkonfirmasi higher high higher low-nya, dan akhirnya semenjak itu kita melihat higher high higher low sequence teman-teman ya, until terakhir kita mendapati koreksi yang cukup deep, dan sekarang dia posisinya lagi testing terhadap area support sebelumnya ya. Kalau kita lihat sekilas kurang lebih gambarannya seperti itu ya, supaya teman-teman bisa dapat gambarannya nih. Oh, berarti secara tren pada intinya tadinya downtrend, sekarang sudah mulai berubah menjadi uptrend dan sekarang lagi sideways teman-teman. Alright, itu gambaran secara garis besar untuk Stellar atau XLM. Nah,
Untuk posisi saat ini, kalau misalnya kita gunakan Elliott Wave Theory sendiri, teman-teman. Tadi saya cukup surprise ya kalau kita ngelihat dari dia punya impulsive move ya. Ini kan pasca breakout ya, teman-teman. Jadi ini resistance, lalu dia breakout. Jadi kita anggap ini sebagai satu kesatuan pergerakan atau penguatan ya. Jadi anggapannya ini adalah wave 1-nya, lalu dia masuk ke wave 2-nya atau koreksinya, dan kita lihat teman-teman ya, precisely itu berhentinya benar-benar di Fibo 1618, teman-teman ya. I wish saya tahu XLM ini kalau misalkan sebelum bulan April kali ya. Kalau misalnya kita udah beli XLM, mungkin pada saat dia 1618 ini harusnya menjadi exit point terbaik, teman-teman ya, which means kita pasti nggak exit secara keseluruhan, teman-teman. Paling nggak teman-teman udah cicil ya, mungkin di sini 20% exit ya kan, mungkin di sini 10% exit ya, mungkin pada saat dia mencapai level ini 10% exit lagi, which is kalau ketika turun biasanya kita masih ada sisa barang, teman-teman, dan uang yang sudah kita berhasil cash out pada saat di sini itu bisa kita gunakan kembali untuk real alokasi masuk kembali di harga yang lebih murah. Nah, sebenarnya itu yang saya lakukan biasa di spot market juga. Jadi kalau misalnya teman-teman tanya belinya gimana, biasanya saya belinya nyicil. Nah, jualnya gimana? Jualnya juga biasanya saya cicil. Jadi every time kita ngelihat potensi support atau potensi resistance terhadap suatu area, itu akan kita manfaatkan untuk menjadi exit point atau menjadi entry point untuk kita melakukan pembelian, teman-teman. Sorry ya, itu suaranya pasti annoying banget ya. Pada intinya ini kita ngelihat prosesnya ini sudah jelas sekali, teman-teman. Ini adalah wave 1-nya, ini adalah potential wave 2-nya, dan harusnya ini adalah wave 3-nya kita. Jadi sekarang kita lagi berproses menuju wave 4 sebelum nanti finishing menuju wave 5. Nah, pertanyaannya nih, sampai di mana kira-kira wave 5-nya gitu kan? Nah, ini akan kita coba analisis, dan sejauh mana wave 4-nya itu juga akan kita coba analisis, teman-teman. Karena kalau kita lihat prosesnya saat ini sebenarnya agak kurang begitu bagus, karena kalau kita tarik posisinya kayak gini, kalian bisa lihat ya, sebenarnya XLM ini sudah mulai breaking down dari trendline yang menurut saya cukup penting ya, teman-teman ya. Dari trendline sebelumnya akhirnya dia sudah mulai breaking down, dan sekarang kita benar-benar memasuki fase korektifnya. Nah, kalau misalnya saya boleh tambahkan, teman-teman, jadi selain trendline yang kita perlu perhatikan ini, kita juga bisa lihat ya bahwa posisi si XLM-nya sendiri secara garis besar itu sebenarnya cenderungnya lebih ke sideways ya. Ini kalau saya boleh tambahkan kurang lebih seperti ini, teman-teman ya. Kalian bisa lihat posisinya ini adalah sideways, cenderung membentuk semacam symmetrical triangle pattern. Jadi kalau misalkan kita ngelihat di sini ada 3 wave, which means ini wave A, kemudian korektif wave B, lalu ada potensi sekali lagi menuju ke wave C-nya kita, which means itu adalah wave 4-nya kita, teman-teman. Nah, sejauh mana nih kira-kira wave 4-nya bisa dicapai? Ini kita akan coba ukur ya. Pertama, kita bisa gunakan sebenarnya pergerakan dari wave 2 ke wave 3. Jadi potential wave 2 ke wave 3 kita bisa lihat, teman-teman ya. Untuk saat ini sendiri sebenarnya yang menjadi penahan daripada si XLM ini akan saya hilangkan satu garis, teman-teman, yaitu 38,2. Kalau kalian lihat sekilas yang saat ini menjadi potential area support pentingnya untuk XLM itu adalah di kisaran $0,22 atau $0,23 pembulatannya. Karena di sini kita ngelihat terdapat resistance, terdapat support lagi di sini, dan terakhir kita mendapatkan decline lagi dari support di kisaran area tersebut. Jadi sebenarnya $0,23 ini kita bisa asumsikan sebagai potensi support atau bahkan potensi bottom dari wave 4-nya kita, teman-teman ya, before kita melanjutkan lagi menuju ke potential wave 5. Nah, kalau misalnya $0,23 ini break, maka next targetnya kemana, Vin? Harusnya paling nggak kita akan testing terhadap $0,17, dan itu adalah kisaran wave 4 atau potential itu adalah potensi wave 4 berdasarkan Fibo 0,618 yang kita biasanya kenal dengan istilah golden ratio, teman-teman. Alright? Nah, ini untuk XLM kira-kira gambarannya seperti ini. Jadi kita perlu antisipasi, teman-teman, untuk ngelihat potensi pergerakan XLM ke depannya. Yang perlu kita antisipasi adalah dari segi trendline sendiri. Tadi kita sudah gambarkan bahwa XLM itu sudah break dari dia punya trendline, teman-teman ya. Jadi kita perlu antisipasi potensi korektif lebih lanjutnya dulu before kita bisa melihat mungkin hal-hal positif bisa terjadi terhadap XLM melalui news yang tadi kita sempat bahas, teman-teman. Alright, so untuk time frame hourly-nya sendiri, atau kita mungkin start dari time frame daily terlebih dahulu, yang saya pengen sharing sedikit. Seperti yang kalian lihat pada time frame daily, kita berpotensi membentuk semacam symmetrical triangle pattern pada pergerakan di bagian atasnya. Sebetulnya sih kalau kita lihat, teman-teman, sebelumnya itu kita sempat membentuk yang namanya semacam ascending triangle ya, atau kalian bisa bilang juga ini ya masih menyerupai symmetrical triangle pattern. Pada intinya kita sebelumnya ngelihat dia pergerakan XLM itu cukup positif.
dan kita expect dia bisa rebound untuk dia bisa breakout teman-teman. Tapi apa daya, karena tarikan dari Bitcoin menyebabkan XLM juga pada akhirnya breakdown dari si trendline yang terbentuk di sini ya, sehingga saat ini kita bisa asumsikan bahwa potensi pergerakan XLM itu justru malah berbentuk semacam symmetrical triangle pattern secara garis besar teman-teman ya. Jadi kita tinggal tunggu aja, either dia breakout ke arah atas atau dia breakdown justru untuk meneruskan koreksinya lagi menuju ke area kurang lebih $0,17 atau 61,8% Fibonacci retracement. Alright, nah itu untuk time frame daily harusnya kita udah lihat cukup clear ya, terutama pada time frame weekly tadi sudah menggambarkan atau menjelaskan cukup banyak hal terkait dengan potensi pergerakan dari si XLM. Nah tinggal pertanyaannya nanti target bagian atasnya, dan tentunya kita nggak perlu bahas sekarang teman-teman karena kita perlu lihat konfirmasi dulu terjadi pada XLM before kita taking decision ya. Dan terutama yang kita expect adalah XLM sendiri harus menunjukkan dia berhasil breakout dulu teman-teman dari si exponential moving average 55 ya. Kalau kita sudah berhasil breakout dari sana, yang berikutnya terjadi adalah kita memerlukan konfirmasi. Jadi kita nggak mau nih kalau posisinya seperti ini ya. Let's say dia berhasil breakout dari dia punya trendline, pada saat dia berhasil breakout bukannya create higher low, malah dia dump kembali teman-teman. Nah that's why sometimes kita memerlukan konfirmasi. Harga jadi lebih mahal, it's okay, karena pada dasarnya teman-teman kita adalah trader, which means kita ngelihat ada potensi market bisa menguat kembali. Di situ kita beli dengan harga yang sedikit lebih murah dan kita bisa jual dengan harga yang mungkin jauh lebih tinggi ya. Tergantung bagaimana kita manage, kita punya money management juga, dan gimana trading plan yang kita buat pada saat di awal kita mendesain transaksi tersebut. Alright. Nah, untuk pergerakan saat ini kita lihat sekilas ya, yang penting adalah si exponential moving average ini menurut saya harus banget diatasi ya. Dia harus bisa breakout dari sana, dan kalau misalkan secara chart pattern sendiri kalian bisa lihat ya, ada potensi kita ngelihat si XLM ini sebenarnya membentuk semacam descending triangle pattern, which means ini sebenarnya nggak gitu bagus ya, karena kalau misalkan dia breaknya ke arah bawah, artinya potensi untuk XLM itu terkoreksi kembali masih bisa terjadi seperti yang kita bahas tadi pada time frame weekly menuju ke $0,17 teman-teman ya. Karena secara time frame hourly sendiri kita bisa ngelihat dia sebenarnya ngebentuk semacam descending triangle ini tuh udah cukup kurang begitu baik teman-teman ya, karena bisa jadi ini memberikan dampak pressure pada XLM untuk kembali lanjut meneruskan koreksinya. Alright, nah kalau misalnya berhasil breakout, maka ada hal area yang kita perlu perhatikan yang berpotensi menjadi resistance kita. Menurut saya itu terdapat confluence of resistance di kisaran area $0,3 teman-teman. Jadi kalau misalnya kita berhasil breakout sekalipun, ada kemungkinan kita akan kembali terreject setelah testing level 0,618, dan jikalau setelahnya kita ngelihat dia konfirmasi atas higher low-nya, maka disinilah konfirmasi dan area terbaik untuk kita melakukan entry teman-teman. Which means sudah telat, but it's okay karena kita bukan spekulator gitu ya. Kalau misalnya teman-teman ada yang nanya ke saya, jadi gimana kok kalau kemungkinannya naik, apakah baiknya sekarang serok di sini? Ya jangan dong, karena kita nggak tahu teman-teman apakah dia akan bertahan dan breakout ke arah atas atau justru dia malah breakdown ke arah bawah. That's why kita butuh konfirmasi. Alright, so I think itu aja teman-teman untuk analisis seputaran XLM kali ini ya. Ini adalah analisis XLM pertama saya kayaknya, atau sudah pernah dulu saya lupa teman-teman, belum ngecek lagi. Tapi anyway, ini adalah salah satu analisis stellar yang menurut saya bongkar secara cukup detail, baik itu dari sebenarnya teknikalnya doang sih. Kalau fundamentalnya kita cuma baca news doang tadi ya. Alright, so kurang lebih teman-teman itu aja sekian update saya seputar XLM. Mudah-mudahan apa yang saya bagikan pada video ini bisa bermanfaat dan bisa membantu bagi teman-teman semuanya. Tentunya bisa menjadi masukan atau referensi untuk analisis teman-teman. So once again, thank you very much for watching this video. I hope you guys like this video. Kalau misalnya kalian suka, make sure kalian like channel ini dan juga like video ini. Make sure bukan like channel, berarti subscribe channel ini teman-teman. Dan komen di kolom komentar bahwa kalian sangat tertarik pada informasi seputaran cryptocurrency, dan maybe nextnya kita akan bahas Dogecoin atau Shiba. Make sure kalian komen juga di kolom komennya. Saya pengen tahu kira-kira teman-teman pengen saya bahas apa sih, lebih ke Doge atau ke Shiba, atau mungkin ke Bitcoin dulu. Alright, so I think that's it teman-teman. I'll see you guys again in the next update. Thank you very much, have a nice weekend, God bless everyone, cheers.